Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saputri, Prodi Administrasi Publik, kelas A semester 3, NPM 09105804201006. Lingkungan internal sistem politik menurut Gabriel Almond adalah lingkungan dalam negeri yang meliputi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik yang menjadi sumber devisa bagi input masukan lingkungan fisik. Negara dalam membiayai struktur politik yang meliputi lembaga dan ekonomi domestik infrastruktur ataupun suprastruktur politik dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya bagi terwujudnya tujuan nasional suatu negara, di mana lingkungan internal terbagi atas 1. Lingkungan fisik, di mana lingkungan fisik diantaranya kondisi geografis, sumber kekayaan alam, kondisi demografi, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan sosial budaya, lingkungan pertahanan dan keamanan. Lingkungan sosial diantaranya yaitu 1. Lingkungan politik, 2. Lingkungan sosial budaya, 3. Lingkungan hankam, 4. Lingkungan hukum. Lingkungan ekonomi domestik yaitu 1. Sumber daya migas, 2. Sumber daya non-migas, 3. Sumber daya pajak. Lingkungan internal. Perusahaan memiliki lingkungan internal masing-masing. Lingkungan internal tersebut yang nantinya akan memunculkan kelemahan dan juga kekuatan dari perusahaan. Apa saja yang termasuk ke dalam lingkungan internal seharusnya lebih mudah diidentifikasikan karena berada di dalam perusahaan. Lingkungan internal dapat dibagi ke dalam tiga kategori. 1. Kompetensi. Kompetensi atau bisa disebut sebagai kemampuan merupakan hal-hal yang bisa dilakukan perusahaan. Kompetensi ini meliputi 1. Adakah posisi khusus yang dimiliki perusahaan dalam sebuah industri. 2. Mengembangkan sumber daya meliputi skill teknologi atau cara produksi. 3. Apakah perlu untuk bertahan dalam sebuah industri. 4. Memiliki kompetensi untuk dikembangkan menjadi kompetensi inti. B. Kompetensi inti merupakan kompetensi khusus yang dimiliki oleh perusahaan menurut para Halat dan Hamel dalam Nilasari 2014. Kompetensi inti merupakan perkembangan superior dari kompetensi umum. Kompetensi ini perusahaan bisa juga diartikan dengan kemampuan dibanding dengan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan kompetensi dan sumber daya yang lebih efektif dibanding dengan para kompetitor. C. Sumber daya. Sumber daya merupakan input yang diperkerjakan dalam aktivitas organisasi. Sumber daya yang dimiliki perusahaan sangat beragam. Berikut adalah beberapa tujuan mengenai analisis internal yang dikemukakan oleh Nilasari 2014 antara lain 1. Mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan perusahaan. B. Digunakan untuk membuat keputusan strategis yang baik. Adapun tahap proses analisis internal menurut Nilasari 2014 antara lain A. Melakukan identifikasi faktor-faktor internal yang strategis. B. Melakukan perbandingan informasi yang masa lalu dengan standar perusahaan. Dan C. Profil perusahaan selanjutnya akan menjadi input dalam perumusan strategi. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perlu dianalisis sehingga dapat diantisipasi pengaruhnya terhadap perusahaan. Selain pengaruh yang buruk, peluang juga banyak bermunculan di lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal memang sulit untuk dikendalikan karena melibatkan pihak-pihak lain yang tidak berhubungan dengan perusahaan. Oleh karena itu, analisis lingkungan eksternal sangat diperlukan oleh perusahaan khususnya dalam proses perumusan strategi. Faktor lingkungan eksternal dan dapat subjektif karena setiap material dapat memandang pada faktor-faktor luar yang berbeda. Faktor yang dianalisis merupakan faktor lingkungan merupakan faktor luar yang memang berpengaruh dalam perkembangan perusahaan. Secara garis besar, lingkungan eksternal perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro yang terdiri
lingkungan makro merupakan lingkungan umum yang memiliki kekuatan secara luas sehingga dapat mempengaruhi seluruh industri secara umum, yang termasuk lingkungan makro. Makro adalah politik, 2 ekonomi, 3 sosial, 4 teknologi. Lingkungan mikro sering juga disebut sebagai lingkungan industri atau lingkungan kompetitif. Jika lingkungan makro bersifat global, maka lingkungan mikro lebih dekat dengan perusahaan. Jarak dekat tersebut dapat memberikan efek langsung pada perusahaan dibandingkan dengan lingkungan makro. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.